Ada, saya bisa. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, daula syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiya badah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan sidang skripsi Teknik Elektro di periode Januari 2024 untuk semester Gasal 2023 sampai 2024. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Qudwah Hasanah kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah sampai berakhir. Mari kita buka pertemuan sesi ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi ke berapa nih? Empat ya. Sesi keempat kita akan mendengarkan pemaparan skripsi dari Emas Fikri Nurdi Prasetyo Hasan dengan NIM 1803025036. Judul yang diambil adalah Rancang Bangun Alat Ukur Pengisian Bahan Bakar Minyak atau BBM berbasis ISP32 menggunakan OLED dan Telegram. Kepada Mas, sudah makan belum Mas? Siap, alhamdulillah sudah, Bu. Ya, ada sholat zuhur ya? Alhamdulillah sudah juga. Oke. Silakan untuk Mas mempresentasikan skripsinya selama 10 menit. Silakan untuk memberikan poin-poin saja, bukan membacakan skripsi yang perlu diketahui oleh penguji. Pada Mas, silakan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Ibu, yang saya hormati, pimpinan sidang Ibu Emilia Reza sebagai dosen penguji satu, kemudian Bapak Muziruddin sebagai dosen penguji dua, serta juga Pak Hadi Ramja dan Pak Kurnia pun sebagai dosen pembimbing saya dan juga sekaligus sebagai kepala program studi teknik elektro. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin untuk langsung memaparkan Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan tugas akhir saya sebagai mahasiswa elektro di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Izin Bapak Ibu semuanya, share screen-nya apakah sudah bisa dilihat? Sudah Baik. kan di Baik, judul yang saya angkat dalam tugas akhir ini adalah rancang bangun alat ukur pengisian bahan bakar minyak atau BBM berbasis ISP32 menggunakan OLED dan Telegram. Berikut adalah salah satu latar belakang kenapa kemudian saya mengangkat judul ini. Pertama adalah kebutuhan bahan bakar minyak itu menjadi salah satu kebutuhan primer dan juga menjadi demand yang per tahun itu selalu meningkat dari tahun 2018, 2019 sampai juga di tahun ini di 2024 kenaikan konsumsi bahan bakar minyak ini selalu terjadi mengikuti dengan fluktuasi kenaikan jumlah kendaraan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah adanya maraknya kecurangan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak, terlebih di stasiun pengisian bahan bakar umum maupun di pengisian bahan bakar retail yang di eceran di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Dan yang menjadi urgensi adalah dalam hal ini kita sebagai konsumen itu tidak bisa dapat memeriksa secara real time berapa banyak uh, bahan bakar yang bisa kita terima dari transaksi yang dilakukan, apakah kemudian nilai yang kita terima itu sesuai dengan nilai seharusnya ataupun tidak. Maka dari itu menjadi salah satu latar belakang saya mengangkat judul skripsi ini. Semoga kedepannya bisa menjadi salah satu penyelesaian bagi masyarakat secara luas. Ini adalah salah satu case yang banyak terjadi dari beberapa tahun kebelakangan dan juga dibuktikan secara kuat dengan kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Seperti di beberapa SPBU di wilayah-wilayah tertentu itu memang terjadi kecurangan. Dan kemudian ini pun menjadi salah satu apa namanya menjadi salah satu penelitian juga bagi beberapa orang di mana pada tahun 2014 ada penelitian mengenai bahan bakar digital yang bisa direcord seperti itu dari microcontroller dengan akurasinya 98,90% dan juga pada tahun 2019
ada penelitian lebih lanjut yang menggunakan sensor ultrasonik dan modul GSM serta pengerusi sinyal dan kemudian mendapatkan perolehan hasil pengukuran rata-rata 99,85% dari hasil uji coba sensor pengukur bahan bakar. Kemudian ini adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama adalah menentukan perancangan dan alat pengukur bahan bakar minyak menggunakan ESP32 dan juga menggunakan OLED dan Telegram sebagai media penampil data pengukuran. Dan kemudian yang kedua adalah mendapatkan rentang perbedaan jumlah volume bahan bakar yang terbaca oleh alat dengan nilai yang sebetulnya. Dan yang ketiga adalah menampilkan nilai volume bahan bakar yang terbaca pada OLED dan Telegram. Tujuan penelitian ini pertama setelah saya melakukan rancangan bangun alat, pertama saya harus bisa menentukan tingkat akurasi dari rancangan alat yang dibuat, apakah alat yang saya rancang itu akurat atau tidak, dan yang kedua adalah mendapatkan nilai validitas dari hasil pengukuran alat. Jadi saya juga harus bisa memvalidasi apakah nilai sebetulnya yang saya ukur itu sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, mengetahui rentang nilai minimal dan maksimal pengukuran dari rancangan alat. Jadi alat ini bisa bekerja di nilai minimal pengukuran berapa dan maksimal berapa. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk menentukan tingkat kepresisian dari proses pengukuran yang dilakukan. Batasan masalahnya pada penelitian ini saya menggunakan microcontroller yang digunakan adalah ESP32 sebagai prosesor mesinnya dan kemudian menggunakan sensor flow meter YFS201 sebagai pembaca besar volume yang masuk, dan yang kedua adalah pengukuran dilakukan pada tangki kendaraan roda 2 dengan kapasitas menggunakan rentang 1 sampai dengan 10 liter bahan pengujian sebagai rentang uji cobanya. Manfaat dari penelitian ini pertama, satu, saya dapat memastikan kualitas kinerja dan kehandalan dari rancangan alat. Yang kedua, dapat mengetahui ketepatan hasil dari nilai pengukuran dan mengetahui relevansi dari nilai sebetulnya. Yang ketiga, mengetahui performa sensor flow meter dalam melakukan proses pengukuran, dan yang keempat adalah dapat mengidentifikasi kekurangan dan margin of error dari pengukuran yang dilakukan oleh. Ini adalah dasar teorinya. Uh, Ini adalah dasar teori. Izin saya skip di bagian ini, Ibu, karena tekstual dan mungkin memang sudah kita ketahui secara umum juga. Ini adalah microcontroller yang digunakan pada penelitian ini. Saya menggunakan Node MCU ESP32. Ini merupakan platform Internet of Things yang open source dan boardnya dibangun dari perangkat keras dalam skema sistem on chip seperti itu. Dan juga di model ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan modul Arduino, namun membedakan adalah ini dikhususkan untuk koneksi internet agar nanti kemudian data yang diolah itu bisa ditampilkan melalui Telegram. Berikut adalah tampilan sensor yang digunakan. Jadi dalam hal ini saya menggunakan sensor flow meter, di mana sebetulnya sensor flow meter ini biasa digunakan dalam pengukuran air. Namun pada hal ini kita hanya perbedaan objek saja, Bu, dari air ke bahan bakar seperti itu. Sistem kerjanya sebetulnya sensor ini akan bekerja ketika ada aliran yang melewati sensor ini, Bu, seperti itu. Jadi misalkan air melewati sensor ini ataupun bahan bakar itu bisa alat ini bisa bekerja gitu dengan cara ada rotor yang bisa berputar di dalam sensor ini, dan kemudian akan di konversi menjadi apa namanya, menjadi sinyal menjadi sinyal listrik. Ini adalah spesifikasinya. Tegangan kerjanya itu di 5 volt, dan memang di alat ini saya rancang sebagai catudanya itu menggunakan baterai di 5 volt. Kemudian maksimal arus yang bisa digunakan itu 15 miliampere. Tipe keluarannya 5 volt digital data L. Kemudian working flow rate-nya bisa bekerja 1 sampai dengan 30 liter per menit. Seperti dengan akurasi kurang lebih 10%. Dan juga tekanan air maksimum ataupun tekanan bahan bakar maksimum yang bisa diukur sekitar 2,0 MPa. Ini adalah display dari layar OLED-nya yang nanti menampilkan data dari hasil pengukuran. Kemudian platform API ini digunakan untuk menghubungkan dari data yang terrecord di alat, uh, kemudian dihubungkan dengan Telegram seperti itu. Metodologi penelitian ini pertama saya mulai dengan melakukan identifikasi rangkaian, apakah kemudian rangkaian ini bisa bekerja atau tidak. Kemudian setelah itu saya melakukan perancangan rangkaian dan untuk membuktikan apakah identifikasi saya sudah betul ataupun belum. Kemudian melakukan perakitan rangkaian dan pengujian. Di pengujian ini memang ada beberapa kali kesalahan dari perancangan rangkaian, sehingga apabila tidak sesuai akan ada analisa kesalahan dan juga melakukan pengulangan. Tapi setelah pengujian berhasil, ada pengambilan data, pengolahan data, kemudian analisa data dan kesimpulan, dan kemudian selesai.
Ini adalah beberapa kebutuhan perangkat keras yang digunakan. Ada ESP32, sensor flow meter, buzzer, OLED kabel, baterai 18650, Arduino IDE sebagai mesin pemrosesannya, ThinkSpeak, dan Telegram boot. Berikut ini izin untuk flowchart kerja alatnya. Jadi untuk flowchart kerjanya adalah pertama kita melakukan instalasi dari sensor dan juga ke Arduino-nya, kemudian memasukkan bahan bakar minyak, kemudian bahan bakar minyak akan melewati sensor flow meter dan juga setelah itu akan melakukan pembacaan di Arduino. Nah, di sini sensor menghitung beberapa banyak volume BBM yang masuk disesuaikan dengan konversi dari rotor yang dapat diputar dari volume input yang kita lakukan. Kemudian ini akan mengirimkan hasil volume BBM ke OLED dan kemudian di sisi lain juga sambil paralel memproses data hasil volume ini ke Telegram secara real time seperti itu. Ini adalah bentuk pemrogramannya yang digunakan ini tidak full semuanya, nanti fullnya itu ada di lampiran skripsi. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, Bapak dan Ibu penguji serta Bapak pembimbing semuanya, berikut ada nilai dari pengukuran sensor yang saya dapatkan. Nah, untuk pengukuran ini, saya menggunakan Pertalite dengan nilai rata-rata margin of error yang bisa didapat itu 1,009%. Nah, di sini sebetulnya ada sedikit keunikan ketika kita menggunakan alat ini, rancang bangun alat ini, di mana di 1000 mili pertama itu tingkat errornya akan tinggi sekali, sampai di 4,3%. Hal ini dikarenakan belum bekerjanya sensor secara maksimal. Tapi ketika sudah sampai di 2000 liter sampai dengan seterusnya, maka margin of error-nya semakin berkurang. Sehingga ketika diakumulasikan dari nilai 1 liter sampai dengan 10 liter mendapatkan rata-rata nilai error itu 1,09. Seperti itu. Berikut adalah grafiknya. Grafik ini dibuat menggunakan ThinkSpeak. Di sini bisa dilihat dari pengukuran Pertalite dari 1000 ml pertama itu terdapat margin of error sekitar 4,5%. Kemudian ketika memasuki ke 2 liter atau 2000 mili, 3000 mili ini semakin menurun sampai dengan ketika di pengukuran maksimal di 10.000 ml ini hanya berada di kurang dari 0,5%. Ini untuk hasil pengukuran error menggunakan Pertamax sebagai perbandingan. Ternyata ketika menggunakan Pertamax, ini terjadi tingkat error lebih tinggi di 1000 ml pertama mencapai 5,7%. Namun ketika di average atau di rata-rata dari 1 sampai dengan 10 liter pengambilan data ini mendapatkan nilai yang hampir sama di 1,085%, seperti itu, sedikit lebih tinggi. Berikut data grafiknya. Dan ini perbandingan antara nilai error pengukuran pertamax dan pertalite. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi memang ada case yang cukup unik di 1000 sampai dengan 2000 ml pertama, di mana tingkat errornya lumayan tinggi. Dari kesimpulan ini, pertama saya mendapatkan bahwa rancangan bangun alat pendeteksi bahan bakar motor yang dibangun menggunakan ESP32 itu eh, ISP32 dan sensornya S201 sebagai sensor pemecahan fluida dan datanya nanti akan dikirimkan ke ThinkSpeak dan Telegram. Jadi hasil dari pemrosesan itu akan ditampilkan melalui Telegram dan juga OLED. Dan yang kedua adalah berdasarkan data yang diambil dari subjek uji bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamax sebagai perbandingan pada pengukuran alat didapatkan rentang kesalahan pengukuran sebesar 4,3% pada Pertalite dan juga 5,7% pada pengukuran pertama untuk jumlah volume 1 liter pertama. Sedangkan untuk pengukuran selanjutnya, nilai kesalahan pengukuran semakin kecil seperti itu. Dan yang ketiga adalah hasil pengiriman ThinkSpec dan Telegram menunjukkan bahwa ada batas minimum waktu dari pengiriman data oleh SP32 itu selama 20 detik. Jadi ada rentang dari proses pengukuran sampai dengan data bisa ditampilkan di Telegram sekitar 20 detik. Seperti itu. Uh, Mungkin ini saran saya sebagai peneliti alat ini juga untuk kedepannya untuk bisa mengukur lanjutan sebaiknya dilakukan dengan jenis sensor flow meter lain sebagai perbandingan sensor satu dengan sensor lainnya, dan yang kedua yaitu penggunaan jenis microcontroller lain yang lebih fungsional seperti jadi nanti bisa dibandingkan. Berikut kurang lebih Ibu, terima kasih banyak atas waktunya saya bisa menyampaikan.
hasil dari tugas akhir saya. Oke, Mas, ini perancangan. Oh, saya pengen tahu ini alatnya gimana ya penggunaannya kalau kita mau mengetahui bahwa kelebihan kekurangan itu. Baik, untuk penggunaan alatnya sendiri, Ibu sebetulnya cukup sederhana. Itu terdiri dari apa namanya corong input, kemudian ada sensor, dimasukkan sensor flow meter di tengahnya, kemudian output. Nah, sebetulnya pemrosesan datanya sendiri itu adalah ada di sensornya tadi, Bu, seperti itu. Jadi ketika kita memasukkan air atau bahan bakar ke dalam apa namanya ke dalam sensor tersebut itu bisa langsung dikonversi berapa kira-kira nilai yang terukur seperti itu. Dan pada penelitian ini saya sebagai peneliti melihat sebetulnya berapa banyak apa namanya margin of error yang didapatkan seperti itu dari misalkan saya sudah menyiapkan 1 liter bahan bakar yang memang sudah terukur secara real itu adalah 1 liter, kemudian dituangkan ke alat tersebut nanti berapa yang terbaca seperti itu, Bu. Oke, jadi pengujiannya masih di tingkat prototype ya, Betul, bukan masih di tingkat prototype. bukan ke ini ya tempat apa namanya pengisian bensin. Betul, Bu. Sejauh ini masih tingkat prototype. Oke. Kemudian ini sensornya sendiri ada gambar nggak untuk desain dari rancangan? Izin Bu, saya tampilkan untuk sensornya seperti ini Bu, bentuk relay. Bukan gambar desainnya. Jadi sensornya ini doang atau gimana? Kalau untuk sensornya betul Bu, hanya menggunakan satu sensor flow meter saja Bu. Kalau perangkatnya rancangannya secara keseluruhan ada desainnya nggak? Untuk desainnya ada di ini Bu, di apa di deskripsinya. Coba yang di mana? Halaman berapa? Saya cari lampirannya nggak ada. Yang gambar Uh, foto. di halaman 39 Bu. Halaman 39. Izin Bu, kalau boleh saya shift ya Bu ke apa Boleh. proposalnya. 39. Oh, ini foto ya. Iya Bu, betul. Desainnya nggak ada. Untuk desainnya sendiri, kebetulan saya belum melampirkan di situ Bu. Oke, tapi dibuat. Iya ada Bu, desain rancangannya sebelum desain dibuat, Oke, desain ada. relay Boleh dibuat. dilihatkan? Iya Bu, bagaimana Bu? Boleh dilihatkan seperti apa desain gambarnya? Ini Bu, seperti ini. Kalau untuk ini ya Bu ya, apa desain rancangan awalnya sudah bisa dilihat Bu. Display. Bukan desain gambar. Kalau ini kan ini yang kayak gini yang bentuk ini ukuran dari ini displaynya seperti apa? Untuk ukuran displaynya ini Bu, mohon maaf Bu. Display apa OLED-nya. Hmm? Ini untuk alatnya. Nanti kalau misalkan untuk rancang gambar yang soft file-nya itu nanti apakah boleh Bu dilampirkan menyusul karena memang belum saya masukkan ke dalam apa proposal yang saya Belum, sudah masukkan itu yang alat belum sudah jadinya Bu. dilampirkan, belum dilampirkan atau belum dibuat. Beda Belum itu. dilampirkan Pak. Betul. Yang sudah Berarti dilampirkan ada saya dong kira. filenya. Berarti ada dong filenya. Bisa Mana? dibuka filenya kalau ada. Filenya mana? Oh baik Pak.
Atau gini, tadi kan ada blok diagram kan? Ada blok diagram Betul, Pak. rancangan kan? Betul. Nah, itu Betul, Pak. per bloknya ada rangkaiannya enggak? Ada rancangan Kalau rangkaiannya enggak? ya Pak, kalau sejauh ini saya hanya buat ini aja sih Pak untuk apa namanya skema Berarti ya rangkaiannya Pak. Seperti belum, itu. berarti kamu belum Baik belum Pak. buat rancangannya kamu. Lah kok bisa bikin usaha jadi. Jadi kamu itu membuat bukan merancang tahu. Baik Pak. Jadi merancang itu ada prosesnya. Kita bikin rumah lah, bikin rumah, bikin gambar dulu, bikin titik-titiknya kan, displaynya seperti apa. Oke, kalau misalnya dari realnya, kalau kita ke apa pengisian bensin, alat ini taruhnya di mana? Kalau untuk saat ini karena masih prototipe, Ibu itu masih apa namanya alatnya itu masih berbentuk seperti ini Bu. Tapi nanti memang ke depannya itu bisa sebagai ekstensi Bu. Jadi nggak tertanam di tangki bahan bakar, tapi sebagai extension aja. Jadi ketika mau apa melakukan pengukuran, baru alat ini disambungkan itu dengan tangki bahan bakar. Karena kan jadi ingin diketahui bentuk kalau misal kita kan personal berarti kan dibawa apa di tempat ini kan berarti milik personal ya targetnya Betul kan. Ibu. Iya, Ya, targetnya adalah berarti milik kan personal. nggak mungkin bawa barangnya alat ininya deteksinya gede-gede banget gitu kan. Harus Iya simple. Bu. Nah, kalau misalnya secara itu tuh bentuk fisiknya secara real itu seperti apa? Ini kotak untuk apa nih? Ini bentuk fisik realnya Bu untuk prototipenya. Heeh, berarti itu cairan masuk ke Lewat sini Bu. masuk kemudian Kemudian di sini ada sensor Bu, sensor flow meter tadi. Setelah itu di sebelah sini Bu ya ada sensor flow meter. sensornya Kemudian setelah masuk apa dalam proses pengaliran? Dia bagaimana Bu? menghitungnya. Kenapa? Oh, menghitungnya ketika apa? Ketika bahan bakar minyak sudah masuk ke dalam sensor Bu, Oh, dalam selesai. proses pengaliran itu. Ya, Berarti sensornya berbentuk apa namanya? Wadah. sensornya berbentuk wadah Bu. Jadi apa namanya itu seperti ini Bu, gambaran sensor. Izin. Ini Bu. Ini adalah inputnya, kemudian proses dan kemudian ini outputnya. Berarti dia bisa ngebaca yang masuk udah berapa? Betul. Jadi yang terbaca adalah berapa bahan bakar yang melewati rotor yang ada di sensor ini. Oke, berarti intinya kan di sensor ini kan? Betul, Ibu. Terus setelah itu apa informasinya? Setelah melalui sensor ini, kemudian masuk ke pemrograman yang ada di Arduino, itu nanti ini Bu ditampilkan data data apa data bahan bakar yang masuknya berapa. Hmm. Pertama itu lewat OLED yang memang OLED itu sudah sebagai apa? OLED itu sebagai penampil datanya Bu, sebagai penampil data di apa di alat seperti ini yang tertempel. Oh, sama sebagai LED. Ya, betul. Berapa Hmm. di sini terekam berapa volume yang apa? Volume yang tercatat seperti itu dan kemudian jeda sekitar 20 detik itu nanti akan dikirimkan melalui Telegram. Seperti itu, Bu. 20 detik, lumayan ya. Betul, Dalam seperti pengisian 20 detik ini. Sebelumnya, riset sebelumnya apa? untuk riset sebelumnya itu hanya ada apa namanya Bu? Pengukuran alatnya aja, Bu. Pengukuran bahan bakar minyaknya aja. Jadi belum ada untuk proses ke penampilan data lewat OLED. Jadi belum menggunakan apa Internet of apa ThinkSpeak itu, Bu, sebagai alat penampil ke Telegram. Kalau ini tampilan di Telegram atau tampilan di itunya? Untuk ini tampilan di alat, Bu. Kalau untuk tampilan di Telegramnya itu penampilannya hanya ini aja, Bu. Grafik. Grafik yang tadi sempat di ini, Bu. Kurang lebih seperti ini nanti. Oh, Telegram cuma ngasih grafik. Iya, betul, Bu. Informasinya untuk apa kalau grafik? Informasinya supaya tahu, Bu, apa namanya. Nanti ada juga, Bu, selain ini kan kalau ini grafik pengukurannya, Bu, berapa tingkat errornya seperti itu. Nanti kalau misalnya yang di Telegramnya itu ada berapa banyak bahan bakar yang mereka terima, itu akan sesuai dengan yang tercatat di LED ini. Seperti itu. Jadi sebetulnya sama aja, Bu. Hanya kalau Jadi misalkan di caranya LED ini, nggak begitu penting dong. Kalau kalau kita di lihat secara physically, kemudian Telegram tuh manfaatnya apa? pertama Ibu, kalau misalkan kita di OLED ini kan kita setelah pengukuran akan ke reset Bu ya, nggak akan ke record. Tapi kalau misalkan nanti udah masuk di Telegram, itu ada historinya. Seperti itu. Jadi bisa Oh, jadi salah satu remind juga kepada pengguna alat, khawatirnya kan mereka lupa berapa bahan bakar yang mereka udah isi dan lain-lain, mereka bisa lihat dari history itu. oh, hanya catatan berarti ya. Betul Bu.
Kemudian kalau misalnya selisih itu dilihat di mana? Untuk selisih itu dilihat dari ini Bu, dari alat ini. Jadi nanti kan misal misal apa namanya user itu membeli bahan bakar minyak sebanyak 2 liter, misalkan nanti kita bisa lihat dari dispenser penjual dan kemudian dari alat ukur ini. Makanya kemudian kenapa pengujian tingkat margin of error di alat ini tuh penting gitu Bu. Oke, ini FR-nya itu apa? Frekuensi Bu atau flow rate, sorry. Mohon maaf Bu. Jadi ketika ketika bahan bakar masuk ini secara real time Bu, berapa yang masuk berapa per menitnya Kalau V-nya per menit. V ini volume volume akhir ya. volume. Berarti ketika pengisian FR itu bergerak. Bergerak Bu, betul. Dia ngukurnya bentuk apa FR? Satuannya apa? Aliran liter per menit, Bu. Berarti apa mililiter? Mohon maaf. 0, ya. Keluarnya berupa liter yang masuk. Betul, volumenya berupa Ada yang jalan. proses- Dalam proses pengaliran ada nggak datanya? Ini nol dalam semua proses. kan? FR-nya sudah nol semua kan? Iya, ini sebelum, Bu. Sebelum sesudah itu ini, Bu. Sesudah pengukuran. Sudah dibawa. Iya. Tapi kalau yang ini yang data yang diambil itu data setelah selesai pengukuran, Bu. Jadi apa? Ininya flow rate-nya atau frekuensinya itu udah apa? Udah nol Tidak karena ada hanya videonya. Dalam dokumentasinya. proses, videonya ada nggak? Untuk ini tidak ada Bu, karena saya ambilnya itu ketika sudah selesai pengukuran. Tapi ini bisa diambil ulang kok Bu, pengujiannya. Ya. Jadi memang kalau proses, bahwa kalau di sini kan kesannya FR-nya dari nol terus kan? Semuanya nol. Sebenarnya kan dia mengukur aliran tuh di FR ini kan? Iya, aliran yang real time yang lewat alat Bu ya, Ya. seperti itu. Tapi karena memang kita orientasinya ke hasil pengukuran, maka asumsi saya itu yang ditampilkan adalah total pengukuran apa namanya total setelah pengukurannya. Oke. Berarti selisihnya itu maksudnya, karena kan ini selisih yang harusnya alat-alat yang dikeluarkan dari mesin itu kan, Betul. bensin kan. Nah, ini kamu mengalirkannya pakai apa? Mengalirkan dari mana Bu? Mohon maaf. Dari apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya ketika diukur itu kan memasukkan cairan itu. Oh ya, untuk cairan itu untuk karena pengukurannya saya masih manual Bu, itu masih menggunakan botol plastik Bu, Botol melalui plastik. corong ini. Oke, berarti yang dimasukkan trialnya nilai-nilainya ini. Betul, ini nilai realnya 1000 dan kemudian dari hasil pengukurannya didapatkan 1043. Ada error di sini Bu. Berarti yang error yang mana? Alatnya atau mililiternya? Yang error dari alatnya Bu, karena kalau dari mililiternya itu sudah di apa sudah saya cek lagi. Oh, udah hitungan benar. Berarti ini Betul. masih ada error berapa banyak? Besar? Di sini ada 43 dari 1000 liter Bu. 1000 Persentasenya berapa? mililiter. Presentasinya itu di kurang lebih ada sekitar 1%, Bu. Kurang dari 1%. Oke, jadi analisisnya gimana? Jadi analisis memang sesuai dengan grafik ini, Bu. Di 1000 1000 mili pertama eh, sensor itu tidak bekerja secara optimal. Ini dibuktikan dari dua uji coba baik itu menggunakan Pertalite ataupun yang Pertamax, dua-duanya hasilnya sama, Bu. Tingkat errornya lumayan tinggi, Bu. Berarti bagi yang ngisi 1 liter kemungkinan errornya besar. Ya, kemungkinan errornya sekitar 5 sampai dengan 6% dari awal. Kalau pengukuran dari 1 sampai dengan 10 liter seperti itu. Berarti kalau menguntungkan bagi ngisi yang banyak. Ya, betul Bu. Seperti itu. Ini memang nanti ke depannya harus diuji ulang dan kemudian harus dilihat juga Bu. Karena kalau misalkan dari analisa ini dilihat lagi dari apa spesifikasi sensornya, ya, ini Bu. Apa sinyal apa namanya sinyal listrik yang dihasilkan itu dari rotor akan maksimal itu di 15 miliampere seperti itu Bu. Sedangkan ketika awal pengukuran itu kan masih kurang stabil Bu ya, apa input yang masuk atau aliran bahan bakar minyak yang masuk. Jadi perputarannya juga masih masih apa masih belum stabil gitu. Tapi kalau misalkan udah secara berkala 2000, 3000 dan lain-lain
itu perputaran rotornya lebih stabil, Bu. Sehingga menghasilkan sinyal yang lebih stabil juga seperti itu. Ya, berarti kan riset pertamanya itu yang error kan? Betul, Bu. Nah, itu berarti kan kemungkinan alat ukur yang ada di pom bensin itu bisa disebabkan ini atau memang apa? Kalau ini aja kan kamu udah pakai ternyata di liter pertama. Ini liternya bersambung apa liter eh ada jeda 1 liter ke liter berikutnya? Untuk pengukuran dari 1 sampai dengan 10 liter itu bersambung semua, Bu. Nggak ada jeda. Oh, jadi diinputkan 10 liter secara bersamaan, tetapi Betul. ketika 1 liter ada error. Iya, betul, Bu. Ketika Seperti itu. sampai 10 tadi, Bagaimana, Bu? ketika 10 selisihnya mana tadi? Halaman berapa tadi? Ini, Bu. Ketika di 10 liter, ini... 19 ini. Iya, Bu. Jadi Tingkat ini errornya tetap ada turun, Bu. selisih ya. Tetap ada selisih. Jadi tidak presisi 100% sesuai dengan input yang kita lakukan. Seperti itu, Bu. Sebentar ya. Bu Pak Mujir boleh dulu Pak Mujir? Sebentar saya ada. Oke. Tadi kan kamu bilangin saya lanjutkan dulu supaya saya nggak lupa gitu. Baik, Kamu Bapak. bilang tadi bahwa kalau per 10 tidak ada jadi presisi. Lebih dari 10 itu ada error. Gitu kan? Mohon maaf, Pak. Untuk errornya seperti ini, Pak. Untuk errornya di setiap pengukuran per liter itu memang ada apa, Pak? Ada terjadi tingkat error pengukurannya, Pak. Seperti itu. Tapi memang dilihat dari grafik pengukurannya, itu dari pengukuran 1000 mili sampai dengan ke 10.000 mili, itu margin of error-nya selalu turun, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi Kenapa ketika bisa begitu? Kenapa bisa begitu? kalau misalnya dari analisa saya, Pak, terkait ini, kendalanya ada di sensornya, Pak, spesifikasi alat, spesifikasi sensor. Apa yang menyebabkan spesifikasi sensor itu ada error begitu? Yang mananya? Spesifikasi yang mananya yang mengatakan itu? Jangan tebak-tebakan dong. Ya, Pak, ini, Pak, Terus di sini disalahkan akurasi spesifikasinya. Atau akurasi algoritmamu yang salah. Baik, Pak. Dari ini, Pak, dari spesifikasi sensornya memang ada nilai rentangnya itu kurang lebih sekitar 10%, Pak. Apanya itu? Nilai pengukurannya, Pak. Dari nilai pengukuran real itu dari sensor kurang lebih akurasinya kurang lebih ya, Pak, bisa 10%. Seperti itu. Dan setelah diuji, Apa itu eh, spesifikasi 10% itu apa? Maksudnya apa? tingkat akurasi, Pak. Tingkat akurasi pengukuran sensornya. Yang mana itu? Bisa ditunjukkan? Ini, Pak, Bisa sudah ada, Pak. ditunjukkan? Mana? Yang mana itu? Saya nggak terlalu lihat karena saya pakai HP. Yang baris nomor berapa? Di tabel 2.1, Pak. Di spesifikasi sensor, kalau misalnya halaman berapa ini ya? Sorry. Di halaman 15, Pak. Slide 15. Iya, iya. Saya nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Tunjukin aja di slide-mu. Sudah, Pak. Ya, itu yang baris nomor berapa? Satu, dua. Dua dari bawah, Pak. Dua dari bawah. Oke, kalau begitu begini. Kalau terus saya mau tanya, sebenarnya kalau saya melihat tadi saya dengar kamu mengangkat isunya itu yang demikian tadi itu gitu. Terus saya mau pengen tanya, terus bedanya punyamu atau kelebihanmu itu apa dengan punyanya pom bensin? Baik, baik, Bapak. Memang kan di tujuan apa namanya di tujuan ini saya ingin menguji, Pak, Bukan dengan tujuan dong, isunya apa? Yang kamu buat kan karena alasannya ada di isu, karena saya lihat nggak ada nyambungnya antara isu yang kamu angkat dengan rumusan masalah yang kamu kamu tampilkan gitu. Kan kamu bilang tuh isunya ada itu di situ kan? betul, Pak. Isu di Untuk latar belakang itu gitu. Jangan tujuan, kalau tujuan nanti udah jauh lagi. iya, baik, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Memang dari isu yang diangkat kan memang terkait dengan pertama adalah kita sebagai konsumen tidak bisa mengetahui ya, Pak, secara real time kecuali dari alat pengukur yang dimiliki oleh penjual seperti itu.
Nah, Iya, dalam sekarang nah, dengan segala isu itu, sekarang saya mau tanya, punyamu dengan punyanya pom bensin, itu kelebihanmu apa? Bilang aja kelebihanmu apa. untuk kelebihan satu Pak, pertama kita bisa dari cross check dari apa kita sebagai secara pelanggan. Yang kedua kita bisa melihat track record pengisian kita dari Telegram Pak. Seperti itu. Kalau misalkan untuk margin of error memang ini kedepannya memang harus tetap diperbaiki Pak. Oke, saya mau tanya, sekarang itu mau diterapkan di mana? Di pom bensin atau di mana? Mau Untuk kamu saat ini cangking-cangking? Mau kamu untuk bawa-bawa kemana-mana? baik untuk penerapannya memang perencanaannya Pak itu penerapannya dilakukan di SPBU dan juga di pengisian bahan bakar minyak yang dalam skala retail kecil seperti itu. Dan Nah, memang begitu di pom bensin, kan prinsip dasarnya posisinya sama. Posisinya posisinya kamu konsumen, posisi yang pengguna yang melayani itu tetap saja dia pemilik kan? iya Pak Telegramnya di mana? Telegramnya kan juga di pemilik kan? di pelanggan Pak, pemilik alat Pak. Bagaimana caranya orang beli harus menunjukkan nomor telegram? Oh, enggak Pak. Maaf. Jadi seperti ini Pak. Jadi misal Pak, aku gambarkan skema. Saya izin Pak, saya gambarkan skemanya. Ketika petugas bahan bakar mengisikan bahan bakar ke kendaraannya, alat ini ekstensi Pak. Jadi nanti dipasangkan, kemudian itu sudah terhubung dengan Telegram pemilik. Seperti itu Pak. Pemilik alat ini atau pelanggan. Jadi memang alat ini dibawa oleh pelanggan Pak. Alat dimiliki pelanggan. Iya, betul Pak. Jadi memang alat ini dikhususkan untuk pelanggan yang ingin mengisi Pak. Karena kan kalau misalkan dari sisi apa eh, pengisi bahan bakar memang kan mereka sudah punya dispenser tersendiri, Pak. Tapi kan kita sebagai pelanggan kita hanya melihat dari sisi pengukuran mereka, tidak melihat dari sisi pengukuran kita. Makanya kenapa saya berinisiasi Sekarang untuk melihat sekarang kenapa membuat alat ini. ya oke. Sekarang apa yang kamu buat itu akan butuh berapa kalau rakyat Indonesia? Mohon Ya maaf, Pak, dalam artian apa ya? Buatan, Pak. enggak kompatibel banget no gimana sih? Masa setiap orang harus punya? Hmm, iya Pak, karena kan memang ini dikhususkan bagi bagi pertama tujuannya adalah bagi mereka yang memang mau Pak, yang Enggak, mau pertanyaan menggunakan saya itu. gini loh, pertanyaan saya itu loh, apa kosnya enggak lebih besar? Untuk biayanya maksudnya Pak, biaya untuk memiliki apa alat ini Pak. Loh ya produksinya kan jadi banyak kan, kebutuhannya jadi banyak, pom bensin satu. Padahal sebenarnya pom bensin itu carang atau tidak, atau dia benar atau tidak, itu perilaku manusia, bukan mesinnya. Yang kamu salahkan mesinnya. Kamu udah Ya nguji belum mesinnya? Ya Pak, ini makanya Pak balik lagi ke awal presentasi, makanya ada beberapa kasus di mana pom bensin ini melakukan kecurangan Pak. Jadi memang mesinnya tidak salah, tapi kan mesin itu bisa di-set oleh manusia. Jadi kemudian Emang kecurangan-kecurangan itu bisa emang terjadi. emang alatmu tidak bisa di set ke jadi anu yang curang? Kalau misalkan kita lihat ke arah sana untuk apabila apa ya namanya Pak, apabila memang pengguna atau pemilik alatnya memiliki kemampuan, mungkin bisa terjadi ketika pemrogramannya dilakukan seperti itu Pak. Jangan begitu dong, fair saja gitu loh. Fair saja ini dunia akademik gitu loh. Jadi kalau kita ngomong tentang gejala sosial, penyelesaiannya pasti gejala sosial. Nggak mungkin menyelesaikan dengan metode teknis kecuali kamu membuat alat yang sama dengan pom bensin, terus kalau di set itu berubah, maka pom bensinnya bunyi. Kamu ditipu, misalkan begitu. Itu, tetapi kalau gejala sosial, perilaku manusia, capek kamu ngurusinnya. Maksud saya ini salah kamu mengangkat isu, bukan kamu salah merancang sistem, mengangkat isunya. Baik Pak, Ya terima toh ya. kasih arahannya. Iya. Jadi bukan bukan kok karena kecurangan gitu. Memang terjadi kecurangan, iya itu kan nggak pas sebenarnya kalau di ya sekarang pom bensin sama punyamu ya canggih pom bensin jelas lah, nggak mungkin lah. Ya toh, ya Betul toh Pak, ya. betul. Iya gitu. Nah sekarang bagaimana melihat kondisi itulah, situ lihat angle dari sisi yang lain tentunya kan gitu, Ya, ya betul nggak? Pak. Iya. Betul. Untuk Nah, untuk hal tersebut saya sepakat, Pak. nah terus saya mau tanya berikutnya.
isumu itu kan gitu ya. Kamu condong kayaknya itu kan dijadikan kalimat utama dalam latar belakangmu karena di depan sekali itu kalau nggak salah. Sementara kalau saya lihat sebenarnya kamu apa bedanya dengan penelitian sebelumnya? Kan bedanya hanya di penampilan tampilannya saja kan? Betul, hanya di tampilannya aja Pak, Nah, kalau penampilan data. tampilan kalau tampilan saja kan terus apa bedanya gitu. Kalau tampilan itu kan ditampilkan apa saja bisa itu kan orang orang jualan itu Pak sama saja. Terus sekarang harusnya bedanya apa antara penelitian sebelumnya tanpa kita ngomong tampilannya, penyajiannya. Apa bedanya antara yang sebelumnya dengan kamu di Baik, penelitian untuk ini? bedanya itu Pak ada di grafik pengukurannya Pak. Wah, saya nggak tahu kalau grafik pengukurannya gimana. Kamu bandingkan. Kamu bandingkan. Hmm? Bagaimana Pak? Kamu Mohon maaf. bandingkan. Penelitiannya kamu bandingkan. Untuk penelitian sebelumnya itu hanya mengukur ini saja Pak, apa berapa keluaran yang didapatkan seperti itu. Sedangkan tidak ditampilkan di layar LED berapa flow rate-nya, volume yang dihasilkan, kemudian berapa tingkat apa namanya Pak, tingkat pengukurannya. Begitu Pak, seperti ini. Oke. Berarti itu perbedaannya di mana? Di apa penampilan datanya saja Pak sama proses pengambilan data seperti itu. Karena sebelumnya belum ada rekaman pengambilan data. Jadi kalau misalnya kita ke Telegram kan sudah ada Pak rekaman pengambilan datanya seperti itu. Jadi Iya, setiap kalau pengisian sudah ada recordingnya seperti itu. oke. Eh, oh, berarti bedanya hanya di rekaman saja. Betul, Pak. Jadi ada apa rekaman pengambilan dari pengisian bahan bakar itu yang bisa di-track oleh pengguna. Terus mikroprosesormu fungsinya dengan yang sebelumnya? Untuk microprocessor yang saya gunakan, Pak, kebetulan memang kita pakai ini, Pak. ISP itu sudah bisa dihubungkan dengan ThingSpec ke Telegram. Kalau yang sebelumnya itu hanya lewat OLED aja, Pak. Ya, itu kan berarti kan tergantung dari alatmu, bukan kamu yang merancang itu. Berarti Anda bisa menghubungkan ke Telegram itu kan bukan karena kamu, karena menunya ada. Sementara yang satu kan nggak ada. Eh, betul itu, Pak. Satu dan yang kedua dari pemrogramannya, Pak. Seperti itu. Karena kan memang Oh, untuk menghubungkan sekarang saya mau dari tanya, ya pemrogramannya, pemrogramanmu itu seberapa kompleks? untuk Prosesnya tingkat apa saja yang terjadi? untuk tingkat kompleksitasnya memang tidak terlalu kompleks, Pak. Oh, ya dibandingkan saja, biar nanti kelihatan. Kamu ngomong beda, tapi bedanya di mana? Kalau sama-sama kompleksnya sama itu namanya nggak beda. Oh, namanya algoritma itu pasti beda. Yang akan dianggap sama itu kan kalau dia kompleksitasnya. Kan gitu. Kamu Ya, ngomong katanya programnya, ya sudah sekarang kompleksitasnya seberapa? Berapa yang kamu lakukan di dalam proses algoritmamu? Terus berapa di luar itu di sebelumnya? baik, Pak. Siap, Apa terima saja kasih yang atas diproses? masukannya, Pak. Apa yang diproses di dalam microcontrollermu? Untuk yang diproses itu pertama pembacaan data, Pak. Pembacaan data Baca dari data ya, itu wajar betul. semua baca sensor. Terus apalagi Ya, yang kemudian pembacaan alirannya, Pak. Aliran apa namanya? Aliran bahan bakar yang masuk dan sama kemudian itu kan sensor juga ya, kan, baca sensor juga. betul. Terus Yang apalagi yang kemudian itu Pak, apa namanya? Penampilan grafiknya, Pak. Tampilan. Lebih ke di tampilannya, Pak. tampilan grafik itu ditampilkan oleh mikroprosesor atau dengan software lain. Pakai software lain, Pak. Nah, berarti kan hanya anu prosesnya hanya move dan move no di mikroprosesormu. Ya toh? Ya, betul, Pak. Ada proses aritmatikanya? Untuk itu kita nggak ada, Pak. Nggak ada, nggak ada istimewanya.
Jadi tampilan itu kan kalau sensor begini, jika ada input begini, ya saya kirim ke output saja. Outputnya menunya apa kan gitu. Ya, terus apa istimewanya dengan yang sebelumnya? Hah? Ya pokoknya Baik, yang Pak. penting beda gitu ya. Siap. Terima Beda kasih, Pak. microcontroller kan sudah kan gitu ya. Ya, Catatan dari Bapak akan jadi ya. bahan pertimbangan Jadi untuk saya pengembangan seharusnya berikutnya. kalau mau lebih ya kalau menggunakan mikroprosesor ya kompleksitas prosesnya gitu. Kalau hanya sekarang ini menunya ini menunya kurang, ini menunya fasilitas banyak, beda yo yo ya sebenarnya nggak masalah gitu. Itu ya nggak masalah gitu. Tapi itu piye gimana membandingkannya gimana kan? Ya, Iya, iya. Pak. Terus gimana ya? Tadi nanti kalau kan judul kamu itu kalau nggak salah itu rancang bangun ya? Apa? Apa? Rancangan, Pak. Rancangan alat. Nah, perancangan. Kalau perancangan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Artinya pasti ada rancangannya lah gitu. Lah rancangannya itu blok diagram. Nah, blok diagrammu kan sudah ada ya. Tapi kan per blok per per bloknya itu kan sebenarnya isinya ada. Itu kan harus dijelaskan gitu ya. Baik, Misalkan Pak. oke lah apa kamu menggunakan microcontroller gitu kan? Ya blok diagram microcontroller itu dijelaskan fungsinya apa, maksudnya fungsi dalam perancangan ya, dalam fungsi nanti akan dibangun itu gitu. Oh, microcontroller ini nanti dirancang untuk menerima input dari sensor apa saja kan gitu. Dari situ maka diprosesnya gimana? Diprosesnya menggunakan apa apa itu proses aritmatika atau tidak atau prosesnya hanya sinyal move anu ke output atau gimana kan gitu. Kamu menggunakan apa? Menggunakan bahasa apa? Assembly atau bahasa C atau apa? Pakai bahasa sih, Pak. Oh, bahasa C. Oh, bahasa C sayang kan? Hanya digunakan untuk move saja, perintah move saja kan? Sayang itu. Padahal itu bisa kamu pakai untuk menghitung di dalamnya gitu dari input itu. Kamu gunakan cara itu, kamu bisa banyak dapat apa ya? Baca banyak informasi gitu. Gitu. Jadi mau ditampilkan pakai telegram atau tidak jadi lebih 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 menarik gitu, lebih kompleks, lebih anu. Terus kalau perlu apa bagaimana log kecurangan dan lain sebagainya. Kan yang menjadi masalah itu sebenarnya kan kalau di mana ya kalau di pom bensin dan lain sebagainya itu yang salah itu kan orangnya. Kalau alatnya kan enggak gitu. Alatnya itu udah super internasional itu standarnya gitu. Kalau diambil isu bandingannya itu menjadi masalah nanti gitu kan. Ya udah isunya bahwa kalau mereka tampilannya begitu atau itu atau apalah gimana mengambil isu ya supaya kita fair saja. Ya. Baik. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas masukannya. Nah, eh, terus menurut saya di latar belakang kamu tadi, yang kamu latar belakang tadi, ya tadi kalau kamu itu sebenarnya lebih ber, apa ya namanya berdasar kepada penelitian sebelumnya, ya udah itu jelaskan saja gitu. Jangan mengambil isu yang sebenarnya nggak fair kan gitu ya. Gitu kan. Ya memang kecurangan ada, tapi kan itu perilaku bukan alatnya. Sementara yang kamu mau buat alatnya, kecuali kalau kamu bisa menggantikan perilaku itu menjadi kamu tampilkan di alat itu gitulah. Nah, kalau kamu tadi dengan ngomong bahwa wah ini nanti dikasih diterima oleh konsumen, wah berapa kosnya itu alat? Kan alatnya berapa dimensinya? Untuk dimensinya itu apa namanya? Sekitar Berapa sekitar kali berapa? senti, Pak.
20 Hmm? cm. Hah? Sekitar Ayo, 20 masa cm, Pak. masa naik motor nggak gotong-gotong kayak gitu, kan nggak masuk akal toh. Ya, iya nggak Eh, mungkin itu kan untuk menjadi komplementer dari pom bensin sebenarnya kan begitu, ya kan? Ya, jadi jangan dibandingkan begitu gitu. Itu barangkali terus nanti disesuaikan juga rumusannya, rumusan masalah itu gitu. Supaya mudah ya buatlah pertanyaan. Terus baik. gini, dalam di bab 3 kamu itu kan di bab 4 kalau nggak salah ya melakukan pengukuran. Eh, apa saja yang dilakukan pengukuran terhadap apa hasil atau alat yang kamu bangun itu apa saja yang kamu lakukan pengukurannya? Untuk pengukurannya melakukan uji presisi, Pak. Eh, Presisi. Uji presisi presisi apa? saja, Pak. Presisi dari Presisi bahan apa? bakar yang di apa? Bahan bakar yang diukur, Pak. Seperti itu. Maksudnya gimana? Presisi itu maksudnya gimana? Apa Pak? Melakukan pengukuran volume, volume bahan Uh-uh. bakar yang dihitung oleh alat seperti itu, Pak. Namanya mengukur itu kan membandingkan, Iya, Pak. ya Itu nggak? di Iya. betul. Supaya dianggap presisi, kamu bandingkan dengan apa? Dengan ini Pak, dengan bahan bakar sebelum diukur Pak. Itu kan sudah di apa? Sudah diukur Oh, terlebih dahulu, misalkan 1000 mili, kemudian setelah masuk alat berapa hasilnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua menguji terkait dengan tampilannya Pak, apakah bisa bekerja atau enggak. Terus yang ketiga itu menguji apakah kemudian data bisa dikirim melalui Telegram atau enggak. Itu Pak. iya. Harusnya kalau kamu kan kalau orang elektronika itu harusnya yang ditampilkan itu kan harusnya menjelaskan tentang bagaimana si sensor membaca dari membaca sinyal apa menjadi sinyal apa. Kamu tadi kan nggak jelasin sebenarnya loh di dalam pembacaan sensor. Kan kalau sensornya kan baca itu apa ya? Kan kalau kalau aliran itu kan dengan menggunakan rotary ya bacaannya ya. Betul Pak. Ya, Berarti itu nanti hitungannya sekian 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 apa? Sekian kali per apa gitu. Apa ukurannya apa kalau rotary itu? Sekali 1 rad per detik atau apa? Atau gimana? satu rotasi Pak. Satu Ya, rotasi satu putar. kali putaran. Mm-mm. Misalkan kan ada anu gitu ya. Terus itu kan harusnya dijelaskan itu kan nanti sensor itu kan eh, merubah dari satuan energi tertentu menjadi energi listrik kan gitu. Betul Pak. Jadi sinyal listrik Nah, energi listrik itu kan bisa analog, bisa digital kan gitu. digital. Ya, Sensormu analog atau digital? analog Pak. Mau analog. Sehingga kan ada konversi dari analog to digital. Iya, betul. Ya. Nah, itu gimana prosesnya? Kan itu kan bagian dari perencanaanmu. Kalau kamu punya sensor analog, kalau kamu kirim ke microcontroller, microcontrollernya inputnya input analog atau digital. Untuk inputnya input analog, Pak. Nah, input analog. Sehingga kamu harus bisa menjelaskan. Kalau input analog di dalam microcontroller sementara keluarannya apa? Digital atau analog? Keluarannya digital, betul. Nah, kan itu harus dijelaskan proses itu malahan gitu. Baik. Sehingga kamu bisa membuktikan bahwa sebenarnya apa yang kamu rancang benar gitu. Karena apa? Karena kamu nggak membuat mikrokontrolernya. Sehingga kamu hanya menjelaskan rancangan kamu masuk akal gitu. Oh ini kan sinyalnya analog. Analog masuk ke dalam input analog. Sementara proses di dalam microcontroller apa? Analog atau digital? Analog, Pak, prosesnya. Hah? Mah, Prosesnya analog. proses microcontroller analog. Apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Proses Kalau microcontroller. Untuk input prosesnya kan, digital, Pak. input Inputnya inputnya analog. gini. Saya kan nggak tahu ini nggak ngerti sama sekali. Kamu mau mau ngarang atau tidak nggak tahu saya sebenarnya karena saya wujudnya mikrokontroler sekarang ribuan bahkan jutaan. Nah sekarang yang saya ingin tanya itu begini loh. Kalau sensormu analog maka kan masukannya kan masuk ke microcontroller itu kan
ada input analog atau input digital atau hanya digital saja? Kamu bilang tadi input Input analog kan? in analog, ya. Nah, di dalam input analog itu, microcontroller itu memproses sinyal itu dalam bentuk analog atau digital? Untuk prosesnya dalam bentuk digital, Pak. Digital. Sehingga kamu Ya, harus bisa menjelaskan bahwa analogmu itu berapa, itu menjadi digital. Gitu loh. Menjelaskan di dalam perancangan kamu itu bahwa, karena itu kan semua kan harus detail gitu kan. ya Pak. Ya, ya makanya subblok yaitu tadi misalkan sensornya jenisnya apa, analog. Analog keluarannya berarti analog. Kalau analog berarti masuk ke dalam, itu dijelaskan masuk ke microcontroller itu masuk input apa, analog atau digital? Analog. Sehingga kalau di dalam prosesnya gimana? Tuh, harus ada apa? Ada analog to digital converter. Ya kan gitu. Terus nanti keluarannya apa? Kan gitu. Ya Pak. Atau bahkan ada masukannya hanya digital, keluarannya analog atau digital atau sebaliknya lah, itu kan? Ya, Baik Pak. Berarti nanti ya, dijelaskan proses konverternya itu Pak ya. Proses ya konversinya semua. ya. Ya makanya saya bilang tadi perencanaan tadi menjadi saya agak agak gitu karena apa? Karena kamu nggak punya blok diagram lengkapnya, gitu loh. Sehingga kamu kayak tebak-tebakan saja dalam membuat itu gitu karena ya try errornya ya semua masih try error gitu. Tapi kalau dari perancangan itu kan gambar blok diagram itu per blok diagram itu punya rangkaian kan, punya diagram sendiri kan. Misalkan kalau sensornya apa? Kalau kalau blok diagramnya itu berupa penguat atau analog to digital converter kan ada, terus apa-apa dan lain sebagainya gitu. Kalau monitor di apa di Telegram itu apa? Gitu. Harus nanti itu semua harus dicocokkan dalam pengukuranmu gitu. Pengukurannya semua harus dicocokin gitu ya. Ya, Baik Pak. gitu. Barangkali itu masukan saya. Jadi nanti pengukuran itu masuk akalnya dari mana? Dari ya sudah yang seharusnya diukur apa gitu. Enggak semua juga diukurin semuanya, nanti kehabisan waktu, kehabisan kertas nanti atau kehabisan halaman, kebanyakan halaman nanti kan gitu. Yang perlu diukur ya diukur kan gitu. Ya, yang enggak ya enggak gitu. Saya kira gitu. Baik, siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Cukup atas gitu Bu masukannya. Emil. Oke. Ya, dicatat loh. Jangan tanya saya tadi Mas, yang perlu diperbaiki apa? Tadi dicatat semua ya. Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah sudah saya Oke. catat Pak. Yuk. Oke. Mungkin dari masukan dari pembimbing, Pak Hari dan Pak Kun. Ya, ya tidak ada saya Bu, cukup lah itu masukan dari Pak Mujir, Bu Emil sudah cukup komprehensif lah. Pak Hari gimana? Ya, tadi udah diborong semua sama Pak Munjir. Yang penting, Mas, kamu Siap Pak. tadi itu yang berkaitan dengan isu, jangan isu-isu yang membuat terlalu tidak teknis ya. Halo, Mas. Siap Pak. Ya, saya mendengarkan Pak. Nah, isu-isu yang tidak bisa terukur dan isu-isu, ya isunya udah banyak. Sekarang kan Prabowo nih isunya, ya sama Anies dan Ganjar. Ya maksud saya ya yang terukur aja lah. Nah, terus mengenai mikrokontroler itu kamu sudah harus apa ya istilahnya minimal kamu tahulah mana yang jadi input analog, input digital. Walaupun inputnya analog, nanti pasti dipindahkan ke jadi digital dulu. Dari misalkan inputnya analog, apa misalkan analog? Apa contohnya? Misalkan input analog. Ya, misalkan lah apa sih speaker audio ya, ada yang analog kan?
Yang mic kan analog. Nanti kamu ubah dari analog ke digital, nanti diproses digital. Minimal yang kayak seperti itu, minimal kamu eh, tahu lah ya. Ya, Pak. Kemudian apa yang tadi disebut oleh Pak Munjir juga, tolong kamu nanti perbaiki. Ya, Baik, Pak. Siap. saya kira itu aja Bu Emil, apa yang dibilang Bu Pak Munjir udah komplain tadi. Ya, Oke, ya itu masukan-masukan untuk sementara. Mas bisa slide-nya ditutup dulu. Baik, Bisa. Ibu. Oke, silakan untuk meninggalkan room ini dulu. Baik. Pemimpin pengujinya mau diskusi. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas masukannya dan Ya, waktunya. Saya sama. izin live terlebih dahulu Ibu, Bapak semuanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. salam. Oke, Bapak Ibu pembimbing dan penguji, ya, bagaimana untuk ini? saya serahkan kepada penguji. Pak Eh, Mujir, gimana Pak Mujir? Lulus nggak nih? Ini politisi, dia cocok nggak jadi engineer, dia politisi. Oh gitu. Jadi tim ses ya? Dia tim suksesnya si Atut. Atut Tangerang. Dia kan dia kan orang Serang. Oh, Atut dia. Masih ada Atut. Mas, Udah nggak ada dia. nggak siapa? Adiknya yang ada mau calon gubernur kan. Oh, adiknya kali. Ada iparnya. Hmm. Ya, lebih saya serahkan kepada Bu. Pak Mujir, halo. Masih di mood? Oh ya. Eh, kalau lihat tampilannya, dia tenang, dia cukup menguasai keadaan lah gitu, tidak gampang panik. Itu performanya cukup Mantap. cukup anu Udah lah, kenal cukup sama baik Pak lah. Mujir, dihantem mulu. Enggak, biasanya kalau digituin kan biasanya terus hilang apalannya gitu. Shock Ternyata ya. enggak. Nah, juga ya kayaknya ya sama-sama aja lah. Tapi ya itu aja kalau saya lihat kelebihan dia, dia bisa tenang, bisa menjelaskan dengan runtun dengan baik gitu. Dibanding tadi bimbingan saya yang kedua tadi bulat sekali gitu. Nah, Emosiennya bisa terkontrol ya. ya, ya Tapi yang bisa sayangnya dia dilihat ini itu. PDI, Pak. Bukannya Hah? Anies. Ya nggak apa-apa lah gimana? Aduh. Saya Bapak ngasih nilai berapa? ya 83. Oh, Wih, keren. Bu Emil tahu PDI? Bila kata Pak, itu kan si Atut. Atut PDIP, Pak. Oh, si Ari mah ngarang aja. Kalau tampangnya sih enggak, makanya bingung saya bilang ini. Kalau Atut itu di Tangerang Pak PDIP, Pak. Iya, Golkar PDIP. Golkar apa PDIP gitu. ya pokoknya itulah. Ya, saya 82 deh. Pak Kun, Pak Hari. Pak Kun. Pak Mujir udah ngisi belum? Di apa tadi? Belum, belum. Pak Ari berapa Ari? Ya, saya 83. 83. Pak Kun. Pak Kun paling tinggi dia. 81. Wis, gimana sih Bapak paling rendah gimana? Nggak apa-apa lah. Enggak kelakuannya, memang dia nggak emosi, tapi kelakuannya kurang bagus. Oh, Gitu. yang tahu pembimbing itu ya. Iya, kan dia lagi itu udah mau sidang, ya kan? Ternyata semester itu berbarengan dengan dia baru ngajuin proposal, jadi SK-nya belum ada, gitu loh, Bu. Hmm. Dia sepertinya marah malah saya jelasin nggak bisa ini. Nggak kan kalau semester depan saya mesti bayar, Pak. Habis gitu tak dia ngilang. Oh, Oh, itu makanya. dia yang melakukan pelanggaran ini ya. Enggak, itu kadang-kadang anak kita Iya. nggak siap.
main Ada, seenaknya tapi kayak nggak lulus juga. Saya nggak iya, ujian tuh karena Gojek, guys. Nggak ada iya. dispensasi. Saya, saya, Ya kalau saya, saya lihat kalau saya lihat dari kuliah ya, Hmm. gimana ini hilang hilang muncul gitu. memang dia kerja, Pak. Justru karena itu saya sesalin. Sebenarnya kalau orang udah kerja itu kelakuannya nggak begitu. Kalau masih orang mahasiswa, saya masih mengerti lah gitu loh, Hmm. gitu loh. Kalau dia orang Tuntutan udah kerja, uang biasanya. bukan begitu caranya. Kalau orang udah bekerja, dia tahu standarnya SOP, aturan, dia harus udah Hmm. mengerti gitu loh. Itu. Kadang-kadang mahasiswa gitu ya Pak, di kantor SOP jalan, kalau di kampus SOP kayak nggak ada gitu. Iya, kalau saya malah justru kalau dia masih masih apa masih kuliah nggak kerja, saya ngerti justru gitu loh. Tapi kalau dia justru udah kerja, saya justru heran Iya. kenapa bisa begitu. Dalam seumur hidup saya ngajar baru 2 orang sih yang kayak begini kelakuan. Ini Hmm. satu orang ini sama sebelumnya siapa lah ada juga lah. Baru 2 orang gitu lah. Gitu. Padahal saya kurang baik gimana gitu kan, gitu. Baik sekali. Udah sangat baik sekali Pak Hari itu. Makanya saya kasihnya 81 Bu. Oke, siap diterima. Ya, itu ya. Ada proses kan namanya pembimbing itu lebih panjang. Kalau kita penguji di hari H doang. Oke, Pak Hari. Ya, Ada Lutfi nggak? Pak Hari di kampus nggak sih? ya enggak di rumah Oh, Pak Hari juga di rumah. dari pagi nggak berhenti. Lah sama, saya tinggalnya Ini 3 jadi 5. ide siapa sih nih? Saya bilang tuh kali paralel 8 semua. Iya, itulah bosnya Bapak lah. Emang bos saya. Saya bilang kalau paralel jangan semua tuh. Suruh dipaksa waktunya harus benar-benar 2 jam tuh. Oh. Ini Saya ternyata dengan satu lagi, Bu. Ternyata satu lagi juga, Bu. Berarti sama dong kita Pak Kun. Alhamdulillah. Rezeki Pak Kun. Saya habis kan Bu Emil? Ah, udah nih masuk. Ya, Sudah. Ibu Bapak. Ya, Pak Hari sudah ada, Mas. Silakan. silakan Bu Emil. Oh iya. Emil Papa Hari lagi. Saya apa bimbing 2 kan? Oh iya, astagfirullah. Saya ternyata. Ya, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan eh, ujian skripsi pada keempat ya. Eh, Sesi keempat. Alhamdulillah tadi dari pembimbing dan penguji sudah bersepakat. Ada banyak catatan emas yang harus Baik, Ibu. diperbaiki. Yang di mana hasil akhir merupakan mukanya para pembimbing. Ketika kamu memunculkan tulisan yang itu tuh nama pembimbing ada di sana. Jadi kamu harus menciptakan hasil tulisan yang bisa membawa nama baik, terutama untuk diri sendiri, kemudian pembimbing juga institusi. Ya, jadi silakan diperbaiki agar lebih layak untuk S1 lah, ya. Kemudian juga apa pembahasannya disesuaikan bahwa kamu kuliah selama kayaknya 10 semester ya. 10 apa berapa nih Mas? Izin, 18. Bu. Ongoing 11, Bu. 11. Iya, beda lah. Kalau jadi yang di ini kan 10 semester tuh kamu dapat apa? Ini kan dimunculkan di skripsi sebenarnya. Ya. Itu tadi masukan-masukannya. Semoga bisa menjadi tulisannya Pak Hari. Bisa Ya, nanti dimuatkan di jurnal. Silakan untuk di apa bisa terbit di tempat yang lebih baik. Untuk eh, penilaian nanti akan ditunggu di 1 minggu setelah perbaikan. Bahwa lulusnya bisa diteruskan atau ditunda itu tergantung hasil revisi. Boleh ditunda apa tambah 1 semester lagi Mas? Kurang 12? Kalau bisa dibantu, mohon jangan, Bu. Ya, berarti sama-sama ya, kamu membantu, di sini membantu. Jadi membantunya adalah maksimal dalam perbaikan sehingga Baik, Bu. dihasilkan laporan yang lebih layak, yang lebih baik lah untuk S1. Mungkin itu, Baik. eh, Alhamdulillah untuk saat ini Mas dinyatakan lulus dengan catatan tadi.
Silakan catatannya bisa diselesaikan. Demikian untuk ujian sesi ini. Untuk Emas silakan menutup. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Pimpinan Sidang, Pak Fajrudin sebagai dosen penguji, Pak Hari dan Pak Kun Fayakun sebagai dosen pembimbing. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan dan juga masukan-masukannya yang sangat berarti sekali untuk perbaikan revisi saya ke depannya. Eh, Mungkin cukup sekian atas kekurangannya, mohon maaf. Saya akan perbaiki semaksimal mungkin dalam rentan waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi keempat ini. Kita akan lanjut sesi 5. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang masih ada tetap di sini, kita tutup dulu sesi keempat dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.